perpindahan pekerja kepada perusahaan lain dengan menggunakan dua mekanisme melalui perjanjian pemborongan pekerja dan penyedia jasa pekerja atau buruh. Outsourcing adalah pengesahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyesahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu yang pertama perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja atau buruh. Jadi, outsourcing adalah sebuah sistem dalam tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan atau industri. Namun, secara hukum tenaga kerja ada di bawah perusahaan lainnya. Secara singkat, sebenarnya sistem kerja ini sudah ada sejak zaman penjajahan, karena itu sedang marak terjadinya sistem tanam paksa. Saat itu kuli yang bertugas di perkebunan terikat kontrak dengan yang dibuat oleh penjajahan Belanda dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Penerapan itu sudah ada sejak 1930 sampai dengan 1870, lalu berlanjut hingga sekarang. Tenaga kerja outsourcing, penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan untuk mendukung jalannya perusahaan, tetapi tenaga kerja tersebut bukanlah pekerja atau karyawan di perusahaan, di mana hubungan adalah untuk melakukan pekerjaan sesuai perjanjian yang disampaikan antara perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia. Gambaran sistem kerja outsourcing yang pertama, terdapat perusahaan pengguna, yaitu perusahaan yang memakai atau membutuhkan sumber daya manusia, namun ia tidak ingin terhubung langsung dengan sumber dayanya, maka ia menghubungi perusahaan penyedia. Perusahaan penyedia menyediakan atau mempersiapkan sumber daya manusia yang mana nantinya akan diserahkan kepada perusahaan pengguna. Perusahaan pengguna tidak terhubung langsung dengan tenaga kerja, namun ia terhubung dengan perusahaan penyedia yang mana di antara kedua ini terikat dengan kontrak outsourcing yang di dalamnya mengandung perjanjian kontrak dari penyedia dengan pengguna, seperti gaji yang diserahkan ke penyedia. Untuk tenaga kerja bernaungan langsung atau di bawah langsung perusahaan penyedia menggunakan perjanjian kerja, sehingga tenaga kerja sumber daya manusia memang bekerja di suatu perusahaan pengguna atau pemakainya, namun melalui perantara perusahaan penyedia. Dari perusahaan pengguna membutuhkan perusahaan penyedia. Sebelum adanya perusahaan penyedia diadakannya kontrak outsourcing. Kemudian perusahaan penyedia membutuhkan tenaga kerja. Sebelum adanya tenaga kerja diadakannya perjanjian kerja. Sistem kontrak yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Cara kerja outsourcing. Jadi, perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource dimulai dari tahap seleksi sampai tahap penerimaan. Nantinya, perusahaan ini bertugas sebagai perusahaan penyedia layanan jasa yang akan memberikan karyawan kepada perusahaan yang membutuhkan. Nantinya, karyawan akan terikat kontrak dengan perusahaan yang merekrutnya melalui perusahaan outsourcing. Contoh pekerjaan outsourcing. Yang pertama ada operator call center, ada petugas keamanan, petugas kepolisian, terus ada kurir, terus ada transportasi, ada pemborongan pekerjaan tambang, terus ada catering dan sebagainya. Kelebihan dari outsourcing ada 3 yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengurangi jadi dikarenakan semua urusan perekrutan karyawan dari mulai seleksi sampai terpilih dilakukan oleh perusahaan outsourcing. Jadi perusahaan yang membutuhkan sudah mendapatkan hasil yang terbaik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Yang kedua ada menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Karena karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian sendiri yang spesifik, jadi perusahaan bisa menghemat anggaran dalam hal memberikan pelatihan. Yang ketiga ada fokus dengan kegiatan integrasi. Beberapa hal terkait pekerjaan teknisnya tidak berkaitan langsung dengan inti bisnis akan dikerjakan oleh pekerja outsourcing.
Dengan itu perusahaan bisa lebih fokus dengan kegiatan inti bisnis untuk kemajuan perusahaan. Yang pertama yaitu ketergantungan. Ketergantungan potensi yang mungkin terjadi karena banyak sekali perusahaan yang menilai bahwa perekrutan tenaga outsource membuat semuanya menjadi lebih mudah dan sistemnya sederhana. Yang kedua yaitu informasi perusahaan rentan mengalami sebuah kebocoran. Yang ketiga, kontraknya singkat. Tidak hanya merepotkan pekerja, namun juga perusahaan. Karena perusahaan memberikan perhatian ekstra yang terus memperbarui kontrak tersebut atau bahkan mencari penyedia perusahaan outsourcing. Ada beberapa mengapa kita harus menggunakan outsourcing, yaitu yang pertama, meningkatkan fokus perusahaan, yang kedua, memanfaatkan kemampuan kelas dunia, yang ketiga, mempercepat keuntungan yang diperoleh dari engineering, yang keempat, membagi risiko dimiliki sendiri, yang ketujuh, memecahkan masalah yang sulit dikendalikan, yang kedelapan, efisien dan efektif, yang kesembilan, profesionalisme, yang kesepuluh, fleksibilitas anggaran, dan yang ke-11 yaitu yang terakhir mengatasi kompleksitas hubungan ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan-hubungan yang ada pada outsourcing. Yang pertama, hubungan A. Hubungan bisnis murni hanya ada pada perusahaan penyedia jasa pekerja dan perusahaan yang menggunakan jasa pekerja. Hubungan A adalah hubungan yang didasarkan pada kontrak kerja yang jelas dan ketentuan yang sudah berlaku. Misalnya saja PT Pertamina. PT Pertamina ini sebagai perusahaan pengguna outsource bekerja sama dengan PT Multiguna yang sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja outsource. Untuk menggunakan tenaga kerja jasa penunjang sebanyak 20 orang, jasa kebersihan cleaning service di kantor PT Pertamina. Nah, pertanyaannya, dari mana manajemen PT Multiguna mendapatkan komisian? Jawabannya, PT Multiguna akan mendapatkan fee pengelola pekerja dari nilai kontrak yang sudah terjalin untuk membiayai pengupahan dan juga biaya operasional dari ke-20 orang tersebut. Besar biayanya sebesar sekian persen dari jumlah kontraknya dan besarnya juga tergantung dari kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Hubungan B ialah hubungan yang terjadi antara perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing dengan pekerja outsourcing atau disebut juga dengan hubungan B. Hubungan perusahaan dengan pekerjanya, di mana mereka memiliki perjanjian kerjasama, sistem pengupahan sendiri, dan relasi antara perusahaan dan pekerja seperti biasanya. Yang berbeda adalah lokasi kerja bukan di perusahaan mereka sendiri, tetapi di perusahaan orang lain. Hal yang khusus terjadi pada hubungan perusahaan pengguna outsourcer dengan pekerja outsourcing atau hubungan C. Actually, tidak ada hubungan yang mengikat di antara keduanya selain adanya pemberian tugas yang sesuai dengan kontrak. Tidak ada proses pemberian upah, rekrutmen, seleksi, atau penilaian kerja terhadap pekerja outsourcing dari perusahaan pengguna jasa outsourcer. Pekerja asli atau pekerja tetap perusahaan dan pekerja outsourcer dapat bersama-sama melakukan pekerjaan kantor sebagaimana mestinya selama tidak ada keinginan di antara keduanya yang bertentangan dengan kontrak. Misalnya pemberian bonus atas profit perusahaan, pemberian sanksi langsung, pemberian jabatan khusus, dan lain-lain. Intinya, segala yang menyangkut pemberian, pencopotan, dan segala achievement harus melalui perusahaan penyedia jasa penunjang. Contoh dari hubungan C adalah dari PT Multiguna. Terima kasih.